Halo pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Online Learning with BINUS University yang akan membahas mengenai BINUS Online Learning sebagai fasilitas belajar bagi mahasiswa secara online dimanapun dan kapanpun. Selama 30 menit ke depan, saya Muliza Maesari akan melanjutkan pembahasan mengenai BINUS Online Learning bersama dengan Bapak Agus Putranto selaku Deputi Direktur BINUS Online Learning dan Bapak Suharjito selaku Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai metode pembelajaran S2 BINUS Online Learning. Halo Bapak, apa kabar nih? Baik. Iya nih Pak, langsung saja nih Pak ke Bapak Suharjito dulu. Kita perkenalan dulu nih Pak ya. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, background pendidikan Bapak seperti apa? Oke, ya saya S1 saya dari UGM Matematik tahun 89 lulus. Kemudian S2 saya dari Teknik Informatika dari ITS Surabaya. Kemudian S3 saya dari Sistem Engineering IPB Bogor. Oke, sudah berapa lama Pak mengajar? Ya, mengajar di BINUS saya sudah dari tahun 2001. Dari 2001 sampai sekarang 2014 ya. Jadi berapa lama itu? Sekitar 13 tahun lah ya, 13 tahun. Ya. Di BINUS sendiri ini Pak, sudah mengajar mata kuliah apa dan di fakultas mana? Ya, oke. Saya mengajar di Teknik Informatika S1 dan Magister Teknik Informatika S2. Saya mengajar di Teknik Informatika S1 itu biasanya mata kuliah algoritma pemrograman, teknik kompilasi, rekayasa perangkat lunak, kemudian sistem basis data, kemudian software project management. Kemudian kalau yang di S2 saya mengajar IT project management, kemudian multimedia indexing and retrieval. Oh, sesuai dengan background pendidikannya ya Pak ya. Oke Pak, dan menurut Bapak, kita lagi ngomongin tentang metode pembelajaran S2 BINUS Online Learning nih Pak. Dan menurut Bapak sendiri, bagaimana sih perbedaan di antara program S2 online dengan S2 reguler? Ya, kalau S2 reguler itu kan pertemuannya banyak tatap muka ya. Jadi kalau dari sisi konten mungkin tidak ada perbedaan antara S2 reguler dengan S2 online. Tetapi kalau dari sisi cara deliver materi kuliah itu mungkin berbeda. Jadi kalau S2 online itu kan lebih banyak online daripada tatap muka. Tetapi kalau S2 reguler itu lebih banyak tatap muka daripada online. Kedua-duanya itu ada online-nya. Jadi kalau materi kuliahnya itu ada 12 sesi, kalau di S2 online itu 10 sesi itu online, 2 sesi itu tatap muka. Tetapi kalau reguler itu 10 sesi tatap muka, 2 sesi online. Kemudian selain itu programnya juga berbeda. Kalau S2 online terutama kan saya pengelola di Magister Teknik Informatika. Kalau di S2 online itu cuma satu peminatan, yaitu IT Infrastruktur Manajemen atau ITAM. Tetapi kalau yang di S2 reguler Teknik Informatika itu ada 3 peminatan, yaitu ITAM atau IT Infrastruktur Management, kemudian Information Engineering dan Computational Intelligence. Oke, memiliki banyak perbedaan ya Pak ya di antara online S2 online ini dengan S2 reguler ini. Ya, perbedaannya lebih ke arah ke cara pembelajaran dan delivery materi. Oke, kita kembali dulu ke Bapak Agus. Ya Pak, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih perbedaan metode pembelajaran bagi mahasiswa S1 dan S2 online? Kalau S1 dengan S2 itu ada perbedaan, misalnya begini. Kalau pertemuan 10 minggu di S1 online maupun S2 online itu sama. Tetapi pada saat di dalam perkuliahan 10 minggu itu, di S2 online itu ada video conference yang harus dijalankan. Ada beberapa kali video conference. Karena kalau S2 itu banyak mahasiswa itu diminta untuk memberikan ide. Nah, oleh sebab itu bagaimana kalau tidak pernah ketemu kan mau nggak mau dengan menggunakan video conference. Nah, itu dilakukan di S2 online. Kalau S1 online mungkin tidak banyak, lebih banyak teori sehingga untuk ide
ide ke pengembangan ide itu tidak diminta ke mahasiswa S1, itu khusus ke mahasiswa S2 gitu. Kemudian untuk tatap mukanya, jadi kalau di online itu di S1 online itu di depan itu dilaksanakan pertemuan tatap muka, kemudian di akhir itu juga dilakukan pertemuan tatap muka. Tetapi kalau di S2 online itu di depan itu tidak dilakukan dengan pertemuan tatap muka, tetapi dengan video conference, tetapi di akhir itu sama dilakukan dengan tatap muka. Cuma jumlah tatap mukanya, lama pertemuannya tatap mukanya untuk yang S2 sekitar 180 menit. Lebih lama ya Pak ya dibandingkan untuk program S1 itu sendiri? Tapi 180 menit itu dalam waktu satu sesi, tetapi kalau di S1 itu 120 menit itu karena 2 SKS ya. 2 SKS 100 menit, tapi itu kita melakukan selama 3 sesi. Oke. Untuk S2-nya itu sendiri Pak, apakah metode pembelajarannya itu juga selain ada web conference, apakah juga bisa dosen itu memberikan materi berupa seperti PowerPoint kah atau bagaimana? Kalau PowerPoint sama sih ya, jadi ada PowerPoint, cuma di S2 online itu ada lecture note sama seperti yang S1 online juga sama. Kemudian ada biasanya lebih lebih pendalaman lagi lah, namanya S2 ya advance ya. Begitu. Gitu. Jadi metode pembelajarannya itu udah lebih maju dengan teknologi ya Pak ya? Iya, lebih maju dengan teknologi. Menarik sekali nih Pak, kita akan membahas, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pembelajaran secara umum Pak. Namun jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita lihat commercial break berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Online Learning with BINUS University. Oke Pak Agus, tadi kita sudah menjelaskan mengenai S2 online dengan S2 reguler. Dan yang sekarang adalah bagaimana sih Pak metode pembelajaran S2 BINUS Online Learning itu sendiri secara umum? Jadi pertama itu kalau mahasiswa mendaftar itu ikut orientasi dulu. Ikut orientasi, mereka datang ke kampus, itu kita laksanakan orientasi untuk S2 itu sekitar 2 hari. Di hari pertama itu kita ada penjelasan penggunaan learning management system, kemudian penggunaan video conference. Hari kedua itu dilakukan pertemuan dengan dosen pengajar. Kemudian setelah itu selama 10 minggu dilakukan dengan melalui online. Melalui online ini di dalam 10 minggu itu kira-kira di minggu kelima itu kita ada mahasiswa itu per kelompok diminta untuk mempresentasikan tugasnya melalui video conference juga. Ya, jadi mahasiswa bisa dari mana-mana, mau dari kantor, tidak ada masalah. Yang penting kita minta dia mempunyai jaringan yang lebih kuat daripada biasanya. Kalau enggak nanti terputus-putus untuk koneksinya dengan kita. Jadi dengan dosen itu tidak jelas, dia mempresentasikan sesuatu kurang jelas. Oleh sebab itu kita minta mahasiswa untuk juga mengaksesnya juga, misalnya kalau di internet, warnet atau di kafe-kafe itu kita minta yang memang jangan sampai uploadnya 0, itu biasanya. Biasanya kan kalau di kafe-kafe itu ada downloadnya, tetapi uploadnya tidak dikasih. Begitu. Jadi kita minta supaya mahasiswa mencari tempat itu. Kemudian di minggu ke-6 biasanya dosen itu juga memberikan perkuliahan lagi melalui video conference lagi. Tetapi biasanya di dalam S2 ini dosennya itu tim teaching. Jadi bukan satu dosen. Kalau di S1 kan satu mata kuliah satu dosen, tetapi di sini 2 dosen. Nah, tim teaching ini di minggu ke-6, dosen kedua akan memberikan pengarahan lagi melalui video conference. Nah, kalau yang dosen memberikan pengarahan, kita menyebutnya sebagai class conference. Tetapi kalau mahasiswa yang mempresentasikan idenya dia, maka biasanya kita menyebutnya sebagai presentasi conference. Dua-duanya video conference juga.
Kemudian setelah itu minggu ke-7 sampai minggu ke-10 itu melakukan kelas online, ikut di forum diskusi, self learning. Setelah itu di minggu ke-10 itu dilakukan lagi tatap muka, tetapi ini tatap muka ketemu langsung dengan dosennya. Nah, ketemu langsung dengan dosennya di sini juga seringkali dosennya meminta juga untuk mempresentasikan ide lagi, gitu. Kemudian pada hari yang sama setelah tatap muka itu biasanya dilakukan ujian. Jadi misalnya pagi ketemu dengan dosen tatap muka, siangnya ujian, siang sore ujian. Ya. Oke, kita beralih ke Pak Suharjito nih Pak. Bapak kan juga sebagai dosen ya Pak ya di S2 online learning ini. Dan bagaimana sih Pak Bapak sendiri nih membagi jadwal untuk video conference secara online itu sendiri bagi mahasiswa? Oh ya, kalau jadwal video conference tadi udah dijelaskan oleh Pak Agus, itu kan waktunya pasti ya. Jadi kalau video conference itu kan ada kelas conference, kemudian ada presentation conference. Jadwal video conference untuk S2 itu adanya di sore jam 4 sampai jam 7. Itu minggunya ada di minggu ke-5 atau minggu pertama. Jadi minggu pertama itu kan tadi disebutkan oleh Pak Agus, dosennya tim teaching. Jadi tim teaching yang pertama itu pertama kali video conference atau namanya adalah class conference. Kemudian di minggu ke-5 itu ada presentation conference tadi. Kemudian di minggu ke-6 itu dosen kedua lagi itu juga melakukan video conference atau class conference. Nah, video conference itu di samping kalau kelas conference atau presentation conference itu kan orientasinya kan current. Artinya mahasiswa sama dosen itu langsung tatap muka, langsung berkomunikasi. Tetapi di samping itu juga ada video yang diembededkan dalam materi. Jadi tadi mungkin belum dijelaskan oleh Pak Agus bahwa materi kuliah S2 online itu ada PowerPoint, ada lecture note, kemudian ada soal, kemudian ada materi tambahan. Materi tambahan itu ada video tentang pembelajaran, artinya dosen menjelaskan suatu topik. Di samping itu juga ada materi pendukung lainnya, karena S2 itu orientasinya kan sudah pengembangan ke arah materi yang lebih advance. Itu biasanya menggunakan case study atau paper-paper terkini. Nah, itu biasanya dalam bentuk PDF ada di situ. Kemudian videonya biasanya untuk bisa mahasiswa itu mengetahui yang dipelajari itu apa dari video seperti YouTube seperti itu. Ya. Berbicara soal video nih Pak, kita jadi penasaran nih Pak, bagaimana sih aktivitas dari salah satu materi kuliah yang akan diajarkan di BINUS Online Learning ini? Kita lihat VT-nya. Hai, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam pertemuan kedua Electronic Business Management dan Strategi kita. Pada pertemuan ini kita akan mulai dari landasan piramida Anda coba lihat kembali struktur course kita. Semuanya dimulai dari konsumen. Nah, ada satu pepatah yang Anda perlu camkan. Tidak ada satu produk atau jasa pun yang bisa memuaskan semua pihak. Saya ulangi, tidak ada satu produk atau jasa pun, bahkan termasuk tidak ada satu merek pun yang bisa memuaskan semua jenis konsumen. Karena itu, kita harus memilih siapa target orang-orang utama tujuan kita. Siapa orang yang ingin Anda jual? Siapa yang orang ingin Anda rangkul? Siapa yang menjadi target proyek ini? Ya pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan mengenai video dari S2 BINUS Online Learning ini. Baik Bapak Agus, kenapa sih Pak menggunakan media video sebagai media pembelajaran di BINUS Online Learning ini? Jadi video itu dibutuhkan agar mahasiswa itu mempunyai pemahaman yang sama dengan dosennya. Jadi memang ada PowerPoint, ada lecture note, ada video, sehingga mahasiswa akan menjadi lebih paham. Karena bisa saja dengan hanya membaca saja mungkin pemahaman antara mahasiswa dengan dosen itu berbeda. Tetapi dengan adanya video lagi seperti yang tadi kita lihat, Pak Felix itu memberikan materi video itu, sehingga mahasiswa itu lebih mudah untuk memahami
Jadi tidak bingung ya, maksudnya apa begitu, tidak bingung, sudah jelas maunya seperti ini dari pembuat materi. Karena video yang dibuat itu bukan dari dosennya, tetapi adalah video dibuat dari pembuat materinya sendiri. Jadi tujuan pembuat materi pasti dia mempunyai pemikiran kenapa membuat materinya seperti itu, sehingga disampaikan di dalam video itu. Tapi kalau tidak ada video kan dosen yang mengajarkan. Nah, dosen yang mengajarkan mungkin bisa ada sedikit berbeda persepsi lagi. Jadi lebih apa ya, lebih jelas lah intinya dengan adanya video itu. Dengan adanya videonya itu ya, lebih membantu mahasiswa juga ya Pak? Lebih membantu. Oke, menarik sekali nih Pak, tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan membahas lebih mendalam lagi mengenai metode pembelajaran di BINUS Online Learning. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Online Learning with BINUS University. Di segmen 1 dan segmen 2 kita telah membahas secara mendalam mengenai metode pembelajaran BINUS Online Learning itu sendiri. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih peran dosen dalam membimbing S2 BINUS Online Learning itu sendiri. Untuk Bapak Suharjito nih Pak, apakah dosen bersedia membantu dalam melayani pertanyaan mahasiswa, tapi di luar jam kelas conference itu sendiri Pak? Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu biasanya saya membantu di luar kelas conference dan di luar forum diskusi yang ada di BINUS Online itu by email. Jadi email itu bisa terkait dengan misalnya ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas itu terlambat, ya kan. Walaupun sebetulnya kalau tugas terlambat itu kan nggak bisa dinilai lagi karena di BINUS itu penilaian itu dilakukan per minggu. Jadi satu topik bahasan itu akan diberi soal, kemudian mahasiswa harus mengumpul tepat waktu, yaitu di kalau S2 itu minggu malam. Kadang-kadang mahasiswa itu pada saat ngumpul itu ada trouble, mungkin terkait dengan trouble listrik mati, kemudian atau jaringannya lemot. Itu kan masalah, nggak bisa ngumpul tepat waktu. Untuk itu dosen biasanya membantu, oke, bisa dikirim by email atau bisa terkait dengan misalnya tentang ini, saya dosen kesulitan dalam pembimbingan tentang tesis gitu kan. Itu biasanya bimbingan tesis itu juga bisa by email, biasanya terkait dengan kirimkan dulu materi tesisnya apa, topiknya apa, atau outline tesisnya apa, kemudian diskusi by email antara mahasiswa dan dosen supaya tesisnya itu lebih dalam. Biasanya dari diskusi by email itu akan terlihat dan diarahkan topiknya itu akan kemana, kemudian tesisnya itu mempunyai judul apa dan pembahasannya sampai di mana dan seterusnya. Itu biasanya dilakukan seperti itu. Lalu bagaimana sih Pak kriteria penilaian itu sendiri? Oke, dalam kriteria penilaian mahasiswa online itu berbeda dengan reguler. Kalau reguler itu nilainya absensi itu nggak dipakai. Kalau reguler itu kan absensi dipakai untuk persyaratan ujian. Artinya kalau mahasiswa tidak hadir lebih dari 2 kali, otomatis nggak bisa ikut ujian. Kalau nggak bisa ikut ujian, terus gagal. Tetapi kalau mahasiswa online itu absensi digunakan sebagai salah satu nilai 10% nilai total itu adalah dari absensi. Absensi diambil dari mana? Absensi bisa diambil dari kehadiran untuk kelas conference atau kehadiran waktu kelas face to face, atau juga Facebook itu adalah tatap muka, atau kehadiran waktu melakukan forum diskusi. Jadi kan setiap minggu mahasiswa wajib melakukan forum diskusi atau posting materi, posting tanggapan diskusi di dalam Bismara. Itu 10%-nya dari absensi itu forum diskusi. Jadi ada 2 komponen. Yang pertama komponen kehadiran 10%, yang kedua komponen keaktifan forum diskusi 10%. Nah, untuk kehadiran diambil dari video conference dan tatap muka ketemu dengan dosen langsung. Untuk yang forum diskusi itu setiap minggu diminta minimal posting 2 kali. Gitu. Tapi ya sebaiknya lebih ke keaktifan dari mahasiswa itu sendiri gitu ya Pak ya? Hanya keaktifan aja. Tapi kalau mahasiswanya misalnya di video conference itu login ya,
masuk ke websitenya kita, kemudian ikut video conference, tapi dia tidak aktif, tidak pernah tanya, dianggapnya tidak hadir. Dianggapnya kan mungkin dia pergi tidur atau apa, cuma dihidupin aja. Oke Pak, nah di saat minggu-minggu ujian nih Pak ya, bagaimana sih Pak syarat untuk mengikuti ujian itu sendiri di S2 Binus Online Learning ini? Ya, kalau untuk mengikuti ujian kita, misalnya untuk kehadiran tidak ada sebagai prasyarat. Jadi mahasiswa online bisa ikut ujian kapan saja. Yang mungkin banyak kendala itu mahasiswa S2 itu kalau ujian itu misalnya ternyata ditugaskan ke luar kantor, luar kota atau luar negeri itu ada beberapa mahasiswa kita yang seperti itu. Kita sediakan juga untuk ujian susulan. Jadi mahasiswa masih ada kesempatan 2 minggu setelah hari H ujian itu untuk ujian susulan. Tetapi harus dengan mengajukan terlebih dahulu. Kalau tidak mengajukan terlebih dahulu ya kita tidak akan siapkan. Harus ada pengajuan dulu ya Pak ya. Oke Pak. Ini ada Twitter yang masuk ke Twitter kita nih Pak dari @riana mempertanyakan bahwa apakah mahasiswa BINUS reguler bisa berpindah ke sistem online? Untuk pindah dari reguler ke online bisa untuk yang S2 ya. Ketentuannya seperti apa tuh? 1 semester sebelumnya itu maksudnya untuk semester yang akan datang dia harus mengajukan bahwa dia mau pindah ke online. Tetapi hanya boleh pindah sekali aja, tidak boleh pindah bolak-balik. Oh nggak boleh, pindah lagi ke reguler ya? Jadi gitu, hanya ya? sekali saja. Jadi artinya kalau sudah pindah ke online ya di online dulu sampai selesai. Bukan pindah di online 1 semester terus pindah ke reguler lagi sampai selesai, enggak. Jadi kalau dari reguler mau pindah ke online ya kalau online harus di online terus sampai selesai. Seperti itu yang dimaksud pindah sekali. Bisa dalam bentuk fakultas yang sama atau seperti apa? Oh harus, itu harus fakultas yang sama, Harus jurusan yang sama itu harus. Oke. Baik S1 pun juga seperti itu. Harus dari fakultas. Harus dari fakultasnya langsung gitu ya Pak ya, yang sama. Tapi yang S1 tidak bisa pindah. Dari online ke reguler juga nggak bisa, dari reguler ke online juga. Menarik sekali nih Pak pembicaraan kita pada episode kali ini, tapi sayang sekali Pak udah 30 menit kita berbincang di sini. Ya pemirsa, sayang sekali sudah 30 menit kami menemani kalian untuk berbincang mengenai BINUS Online Learning itu sendiri. Terima kasih untuk Makeup Caroline Colors dan beserta seluruh kru yang bertugas. Akhir kata, saya Muliza Maesari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.